Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seluruh program ini gratis. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Mas. Mau daftar kuliah nggak, Mas? Enggak Mas. Biayanya murah loh, Mas. Dan akreditasinya juga baik loh, Mas. Maaf, enggak dulu Mas. Tapi ini kampus bersyariah loh, Mas. Dan lulusannya juga berkualitas. Di mana Mas? Oh, di STAI Al-Hidayah. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin qayyumis samawati wal ardin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahal awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh al-mab'uts li tauhidi rabbil alamin wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani al-afadil, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang cerah ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian rutin di Masjid Ali. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan bahasan fikih terkait dengan syarat salat. Baik, kita secara ringkas membahas terkait dengan syarat-syarat salat. Ada dua terkait dengan syarat salat ini, yang poinnya sekitar 9. 3 ini umum, syarat umum, sebagaimana ibadah yang lain pasti menyaratkan hal ini. Yang pertama adalah Islam, dia harus muslim. Yang kedua adalah al-aqal, tidak gila ya, punya akalnya aktif. Kemudian yang ketiga adalah al-bulugh, dia sudah balik, sudah mukallaf. Kemudian setelah itu ada 6 yang lainnya, yaitu adalah terkait dengan sehat salat, sahnya salat seseorang, lebih khusus spesifik terkait dengan salat. Yang pertama adalah yang pasti suci dari hadas ya, najis, kemudian juga menutup aurat, masuk waktunya, tepat waktu, kemudian juga mengarah kiblat, dan yang terakhir adalah niat.
Mari kita sama-sama bahas secara ringkas terkait dengan syarat wajib salat dan juga sahnya salat. Barakallahu fikum. Sebelumnya kita berbicara tentang syarat ya, apa yang dikatakan oleh ahli al-usul. Para ahli usul menyebutkan, usul fiqh, bahwa syarat ini adalah ma yalzamu min adamihi al-adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Sesuatu yang mengharuskan tidak adanya. Jadi jika tidak ada maka sesuatu itu tidak ada. Dan tidak mesti adanya sesuatu itu atau syarat tersebut sesuatu itu ada. Misalnya syarat salat ini adalah taharah, wudu misalnya. Jadi kalau tidak ada syarat ini, tidak ada taharah, maka tidak boleh ada salat. Tidak ada salat jika tidak ada taharah. Tapi kalau seorang bertaharah atau dalam keadaan taharah, misalnya setelah wudu kemudian atau bertayamum, ini tidak mesti dengan wudunya itu dia harus salat. Jadi tidak adanya itu mewajibkan tidak adanya sesuatu atau mengharuskan tidak sesuatu, adanya dia tidak mesti adanya sesuatu. Jadi wudu ini tidak mesti orang dengan wudu ini harus salat. Bisa saja dengan wudunya tidak salat. Tapi sebaliknya, ketika dia tidak punya syarat ini, maka tidak boleh salat. Dia harus mendatangkan syarat tersebut. Barakallahu fikum. Makanya juga dikatakan syarat. Nah, ini tiga hal yang terkait dengan syarat wujub salat. Yang pertama adalah al-Islam. Jadi seorang yang non-muslim atau kafir, maka dia tidak diwajibkan untuk salat. Fa in kana kufru asliyan lam tajib alaihi. Kalau kufurnya ini atau kekafirannya ini asli, maka dia tidak diwajibkan untuk salat ya ketika dia masuk Islam. Lam yukhatab bi qada'iha. Tidak mesti, maksudnya tidak mengqadainya. Kalau dituntut untuk salat, maksudnya seluruh syariat, orang kafir pun tetap dituntut melaksanakan syariat Islam, seperti halnya cerita yang dikisahkan Allah Taala terkait dengan ashab al-jahim atau saqar ya. Nah ini dalam surah Al-Anfal Allah Taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru," katakanlah bagi orang yang kafir, "in yantahu yughfar lahum." Jika mereka menyelesaikan kekafirannya, maksudnya masuk Islam, maka mereka semuanya dimaafkan. Ya. Yang kedua adalah al-bulugh. Al-bulugh yaitu adalah seorang sudah mencapai balik. Dengan apa seorang hamba mencapai balik? Yang pertama, cukup umur, baik itu laki-laki atau perempuan. Jika anak sudah mencapai umur 15 tahun, baik itu putra atau putri, maka dia sudah dihukumi balik atau mukallaf. Atau kalau kurang dari itu ada tanda lain seperti hulum, bermimpi, baik itu laki-laki perempuan, kemudian juga al-inbat, keluar atau tumbuh rambut di sekitar kemaluan yang tebal, baik laki-laki atau perempuan, maka ini sudah balik walaupun belum mencapai 15 tahun. Yang kedua, kemudian yang bagi laki-laki dan perempuan juga inzal mani, keluar mani. Bagi perempuan khusus adalah haid. Kalau anak itu belum mencapai 15 tahun, kemudian sudah menstruasi atau haid, maka dia sudah mukallaf. Barakallahu fikum. Nah ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a al-qalam an thalath 'anis sabi hatta yablugh. Jadi tidak dibebani kewajiban syariat sampai seseorang ini atau anak kecil ini sampai usia balik. Nah, bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati idza balagu sab'an wadribuhum 'alaiha idza balagu 'ashran. Nabi menyuruh orang tua untuk menyuruh anaknya salat dalam usia 7 tahun.
Kemudian kalau sudah mencapai 10 tahun tidak mau sholat, maka diperbolehkan untuk memukulnya sebagai punishment dengan syarat-syarat tertentu. Apakah ini tidak bertentangan? Sedangkan baliknya anak laki-laki atau perempuan itu kalau lihat dari usia adalah 15 tahun. Nah ini sebenarnya maksudnya perintah terkait dengan tamrinan wa ta'widan. Sebagaimana banyak ulama di antaranya Syekh Ibnu Baz rahimahullah dalam fatwanya, maksud perintah ini adalah bukan perintah taklif bagi anak, bukan pengecualian juga. Tetap wajibnya seorang untuk salat mukallaf, dibebani wajibnya salat ini yaitu ketika mencapai usia 15 tahun atau sudah bermimpi atau lain sebagainya yang tadi disebutkan syarat-syarat balik tadi. Barakallahu fikum. Maksudnya adalah ta'widan, membiasakan dan melatih sehingga umur 10 pun menjelang 15 tahun atau mungkin sebelum dia mimpi dan sebagainya, ini sudah terbiasa melakukan kewajiban salat. Saking pentingnya perkara salat. Ya jelas fadl atau keutamaan salat itu sangat banyak sekali sebagaimana dijelaskan pada babnya. Kemudian yang ketiga adalah al-aql. Orang punya akal ya. Tidak wajib salat bagi orang yang gila. Kemudian terkait dengan syarat sah salat. Syarat sah salat ini ada 6 ya. Yang pertama adalah dukhulul waqt, masuknya waktu. Dan ini merupakan syarat yang paling penting. Artinya ketika kita dengan semangat yang tinggi ingin salat zuhur jam 8 ini, maka tidak diterima oleh Allah Taala karena memang salat ini sudah mauqut, sudah ditaukid, diberikan waktu oleh syariat secara detail dalam Al-Quran secara gamblang, kemudian dalam sunnah secara rinci atau mufassal. Ya, dalam Al-Quran misalnya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Orang-orang mukmin ini punya disiplin waktu untuk salat. Sedikit rinci misalnya aqimus sholata lidulu kisyamsi dalam surah Al-Isra ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikanlah salat lidulu kisyamsi dikarenakan atau disebabkan tergelincirnya matahari. Tergelincirnya matahari itu dari siang kan? Artinya zawal. Zawal itu adalah ketika bayangan kita condong ke depan ke arah barat ya. Itu zawal. Sama dengan tinggi daripada benda atau badan kita. Itu sudah mulai masuk zuhur. Ila ghasaqil lail sampai intisaf al-lail, sampai pertengahan malam. Artinya isyarat lidulu kisyamsi ila ghasaqil lail ini adalah isyarat 4 waktu dalam keseharian seorang muslim, yaitu pertama zuhur, kemudian asar, maghrib dan isya. Wa Qur'an al-fajr itu fajrnya. Rincinya secara detail ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan di sini karena panjang. Nomor 2 adalah satru al-aurat, menutup aurat. Artinya ketika salat tersingkap auratnya dengan sengaja ataupun dia sadar, maka salatnya tidak sah selain daripada tadi yaitu masuknya waktu ya. Sebagaimana Allah tabaraka ta'ala berfirman, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Maksudnya adalah pakaian. Dan memang ini sudah disepakati oleh para ulama ketika seseorang muslim salat dalam keadaan tersingkap atau kurang menutupi auratnya, maka salatnya ini adalah fasad, rusak ya, batal. Jadi dalam keadaan memungkinkan ya, dalam kondisi darurat lain lagi. Misalnya kita di penjara atau dalam keadaan dalam suatu bencana dan sebagainya tidak menemukan pakaian, itu lain lagi, perkara yang dikecualikan. Nah, di sini ada sebagian mengatakan bahwa ada 3 kondisi atau 3 jenis aurat seorang terkait dengan pembahasan sholat. Yang pertama adalah aurat mukhaffafah, aurat yang ringan. Ini adalah aurat laki-laki dari usia
7 sampai 10 tahun. Jadi aurat usia 7 sampai 10 tahun ini auratnya adalah hanya dua, yaitu farjan, kubul dan dubur. Artinya di bawah 7 tahun, ya maksudnya dalam sholat tidak dia perintahkan, disyariatkan untuk, artinya tidak diperhatikan itu auratnya. Dari 7 sampai 10 tahun adalah farjan, kubul dan dubur. Karena 7 sampai 10 kan sudah mulai disyariatkan perintah ta'widan wa tamrinan tadi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati dan seterusnya. Kemudian ada aurah mutawassithah, adalah aurat yang mutawassithah, yaitu aurah yang sudah sampai umurnya dari 10 ya ke atas. Jadi 10 ke atas sudah aurat mutawassithah ya, yaitu antara untuk laki-laki antara pusar sampai lutut. Itu wajib. Dalam keadaan mampu dia wajib untuk menutup itu. Kemudian aurat mughalladah, yaitu aurah perempuan yang bukan budak ya, perempuan yang balik, maka seluruh badannya adalah aurat dalam salat kecuali wajah dan kafain. Jadi dia tidak harus dibuka ya ketika dia salat. Ketika aman fitnah, artinya kalaupun pakai dia menutup wajah cadar dibuka dan telapak tangannya juga dibuka. Barakallahu fikum. Nah, terkait dengan salat itu auratnya adalah dari surah sampai rukbah, dari pusar sampai dengkul. Bagaimana kalau salat memakai singlet? Apakah boleh? Ya tentu kalau dari teori atau dari batasan syariat boleh. Tentu kita ataupun dalam Islam itu ada hal-hal yang lain. Libasul qaum, pakaian setempat, kemudian adab tata krama, ya kan, ada muhakkamah dan lain sebagainya. Kemudian juga apakah pantas kelayakan seseorang ketika menghadap Allah tabaraka wa taala, sang pencipta segala makhluk, memakai pakaian yang tidak resmi ataupun asal-asalan. Artinya ketika pakai jersey atau pakai mungkin legbong dan sebagainya sah-sah saja, tetapi dia tidak mengindahkan hal-hal yang lain. Barakallahu fikum. Nah, kemudian nomor 3 adalah at-taharah, suci ya, taharah dari dua hal. Ini 3 dan 4 terutama ya poinnya, kalau melihat poin 3 dan 4, yaitu dari hadas dan najis. Hadas jelas ya, hadas kecil dan hadas besar. Barakallahu fikum. Ini pembahasan ini jelas sudah dijelaskan di bab sebelumnya terkait dengan najasah dan seterusnya, atau bab yang lain ya. Kemudian juga terkait dengan najasah, kita kan wajib atau salah satu daripada syarat sah salat itu adalah terlepas atau bersih ya dari najis, terbebas dari najis. Apa saja poin-poin yang terkait dengan najis ini? Yang pertama adalah badan. Jadi badannya harus steril atau bersih daripada terbebas dari najis ya. Tidak boleh salah satu anggota badan kita di tangan atau di muka atau di rambut ada bercak atau sesuatu yang najis nempel di badan kita. Naam. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan azab kubur, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lewati 2 kubur, yang salah satunya adalah disebabkan karena tidak beristinja secara baik. La yastatiru atau la yastanzih minal baul. Jadi kencing sembarangan, tidak istinja atau membersihkan kemaluannya dari sisa najis air kencing tersebut sehingga nempel di badannya atau di celananya. Nah, ini suatu yang membuat seseorang disiksa di kubur. Maksudnya dosa besar. Dan ini salah satu penghalang daripada sahnya salat kita. Nah, kemudian juga pakaian. Ya. Pakaian juga harus bersih. Kita cek dulu bersih apa tidak dari najis. Misalnya ini ada sahabiyah yang memakai pakaian bekas haid. Darah haid kan najis.
ada sisa di pakaiannya. Apa yang saya lakukan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i wa tandahuhu. Dikerik, dibilas, dibersihkan, kemudian dicuci dengan air. Kemudian yang poin ketiga adalah tempat, badan, pakaian, tempat. Jadi al-makanul ladzi yusalla fihi, tempat yang digunakan untuk salat itu harus bersih. Jelas selain tempat-tempat najis seperti kamar mandi, WC lain sebagainya, kemudian tempat-tempat sampah dan seterusnya kan pasti banyak najis di situ. Kemudian juga mungkin karpetnya atau apanya ini tidak bebas dari najis. Yang pasti tempat kita sholatnya ini harus harus bebas daripada najis. Sebagaimana terkait dengan hal ini adalah seorang badui yang datang ke Madinah kemudian kencing di pojokan masjid. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk membersihkan pojokan masjid yang terkena kencing orang badui tersebut sampai bersih ya dengan air yang banyak. Nah, terkait dengan hal ini, konteks kekinian adalah para ibu di rumah yang punya bayi. Yang punya bayi kan dalam syariat Islam boleh kita sholat menggendong putra atau putri kita yang masih bayi. Putra dan putri kita yang masih bayi itu kan sekarang pakai popok ya, popok. Nah ini dipastikan ketika kita manggul ataupun gendong itu pastikan popoknya ini penuh apa tidak, penuh dengan air seninya. Apalagi mungkin di bawah setahun, kan itu durasi atau frekuensi kencing atau mungkin buang kotorannya cenderung lebih banyak daripada di atas setahun, apalagi setahun setengah itu sudah mulai jarang. Nah ini ketika menggendongnya pastikan popoknya itu ada najisnya apa tidak. Kalau kotoran pasti, yang sudah pengalaman punya anak banyak tidak diperiksa pun aromanya biasanya sensitif, kita tahu oh ini ada isinya, oh ini tidak ada isinya. Nah ini karena dia sama dengan membawa di pakaiannya ada najis gitu kan, nempel di badannya, di pakaiannya, seolah dia membawa najis. Maka dari itu bapak yang bawa anaknya mungkin di atas usia setahun setengah masih memakai popok, diperiksa dulu. Kalau tidak, paling tidak oh ini dipastikan ini masih belum kencing kan, atau paling tidak yang lebih hati-hati adalah diganti dulu popoknya, baru dibawa ke masjid bersama yang kaum muslimin yang lainnya berjamaah. Nah, adapun berisik ataupun mengganggu itu hal yang lainnya, ini bukan terkait dengan secara salat, ini mungkin mengganggu jamaah dan sebagainya. Barakallahu fikum. Dan juga aturan daripada DKM itu juga harus diperhatikan. Yang kelima ya adalah istiqbal al-qiblah, menghadap kiblah. Jelas menghadap kiblah ini fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sebagaimana juga dalam hadis al-musi lis-shalah terkait dengan orang yang terburu-buru dalam salatnya. Nabi SAW salah satu yang dikoreksi oleh Nabi, yang dibetulkan adalah menghadap kiblah. Mastaqbil kiblah fakabbir. Yang keenam terakhir adalah an-niyah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Allah tabaraka wa taala tidak menerima ibadah termasuk salat ketika niatnya tidak untuk Allah tabaraka wa taala. Inilah 9 poin terkait dengan syarat salat. 3 untuk syarat wajib, yaitu al-Islam, al-aql dan bulugh. Kemudian yang sisanya 6 adalah terkait dengan sahnya salat seseorang. Ini saja yang dapat disampaikan pada kesempatan hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman,
Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.